dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam ibadah sore menjelang malam ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang keempat, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang beribadah pada sore hari ini, sebelum saya menyampaikan khotbah, karena ini kali pertama saya melayani ibadah sore di gereja kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Tadi lewat warta kita sudah melihat dibacakan oleh Amang Sintua kita. Saya Pendeta Agustinus Nenggolan, istri Roselina Borulumban Tobing, dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Anak pertama perempuan, sudah masuk anggota Naposo Bulung dan sudah bekerja, dan 2 orang pemuda itu Naposo Bulung juga. Kami pindah dari HKBP Resort Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, dan saat ini ditetapkan oleh kantor pusat HKBP menjadi pendeta melayani di HKBP Ciputat. Sebagai pendeta HKBP, saya terharu melihat kita yang hadir pada sore hari ini. Ada anak remaja, pemuda-pemudi Naposo Bulung, dan juga ada amang inang jemaat, orang tua. Saya senang kiranya kita
yang hadir beribadah pada sore hari ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya juga sebagai pendeta HKBP, kalau generasi-generasi muda antusias mengikuti ibadah, itu pertanda bahwa kita semakin rindu untuk mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Jadi doa saya bagi generasi muda, orang-orang muda yang hadir pada saat ini, kiranya saudara tetap awet muda, amin. Dan orang yang sudah tua berarti awet tua ya. Semakin dewasa, semakin matang dalam memberikan keteladanan kepada generasi-generasi muda. Sekali lagi, saya sampaikan salam, selamat hari Minggu, Tuhan beserta dengan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, khotbah hari ini sangat menarik untuk kita gumuli, yang berkisah tentang kehidupan jemaat mula-mula di kota Efesus. Digambarkan oleh Rasul Paulus bahwa jemaat di kota Efesus sebagai jemaat perdana, mereka hidup dalam berbagai latar belakang. Mereka datang dari berbagai kehidupan yang berbeda-beda. Lalu dalam kesatuan hati, kesatuan mereka sebagai jemaat, mereka tetap memperlihatkan perbedaan sehingga mereka tidak bisa hidup dalam kebersamaan. Kalau dalam satu persekutuan tidak terdapat kesatuan, maka akan sulitlah kehidupan bersama terbina. Maka Rasul Paulus melihat bahwa itu kurang baik. Sementara dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita ini adalah satu di dalam Tuhan. Kita adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang digambarkan seperti bagian tubuh kita ini. Kita memiliki organ-organ tubuh, tetapi antara yang satu dengan yang lain tidak ada yang lebih utama, tetapi semua bagian-bagian tubuh kita ini saling melengkapi, saling berhubungan, dan hidup dalam kesatuan sehingga kita hidup menjadi manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat perdana dan kita yang hadir saat ini beribadah di gereja kita HKBP Ciputat menjadi alamat penerima surat ini. Bagaimana kita menyadari bahwa kehadiran kita saat ini, bahwa Tuhan memberikan kita karunia, talenta, karisma yang berbeda-beda. Setiap orang diperlengkapi oleh Tuhan dengan berkat yang berbeda-beda. Ada karunia-karunia yang tidak dimiliki oleh yang lain, tetapi kita memilikinya. Lalu Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kita memakai karunia, berkat, talenta yang kita miliki, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan untuk disombongkan, tetapi bagaimana kita memperlengkapi diri kita untuk membangun tubuh Kristus. Dalam konteks bergereja, kehadiran kita saat ini itu sangat nyata. Bagaimana kita melihat ibadah kita ini bisa berjalan dengan baik, karena semua mengambil bagian masing-masing sehingga persekutuan kita menjadi persekutuan yang indah bagi Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita bayangkan seandainya semua kita yang hadir saat ini sebagai pendeta lalu berkhotbah, tidak mungkin kita semua yang hadir saat ini bisa berdiri semua di sini. Siapa yang akan mendengar? Kalau hanya liturgis, tanpa ada pelayan yang lain, tentu itu juga kurang lengkap.
Tapi kita lihat bahwa semua ikut ambil bagian. Ibadah sore hari ini saya sangat terkesan melihat generasi muda kita ikut ambil bagian dalam pelayanan. Ini menjadi contoh yang baik sebagai orang-orang muda. Jadi kita tidak melihat bahwa ibadah itu hanya dilayani oleh orang-orang tua, tetapi dari pemuda-pemudi remaja ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Ini menjadi contoh yang baik, dan kalau kita melihat ketentuan yang berlaku di semua HKBP secara khusus, ada beberapa kategori yang disebut dengan pelayan. Ada pelayan tahbisan, menerima tahbisan, tohonan dalam bahasa Batak. Ada pendeta, ada guru jemaat, ada bibil fro, ada diakones, ada evangelis, ada penatua. Menerima tahbisan. Itu yang disebut dengan pelayan tahbisan. Ada juga yang disebut dengan pelayan non-tahbisan. Siapakah yang disebut dengan pelayan non-tahbisan? Termasuk yang berperan di bidang multimedia, yang melayani di bidang musik, yang ikut ambil bagian dalam haret tahun juga. Mereka tidak ditahbiskan, tetapi mereka ikut dalam pelayanan. Termasuk guru kor yang memimpin nyanyian, itu termasuk di dalam pelayan non-tahbisan. Dan yang ketiga ada juga yang disebut dengan pelayan sukarela. Dia ikut memberikan hatinya sesuai dengan talenta yang dia miliki, dengan tujuan bahwa dia melayani bukan untuk manusia, tetapi dia merasakan bahwa apa yang dia miliki itu dia persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai apapun, persembahan apapun, talenta apapun, ketika kita memberikan hati kita untuk melayani Tuhan, percayalah semua itu berharga dan diperhitungkan oleh Tuhan. Yang pasti yang disebut dalam khotbah hari ini, karunia-karunia yang kita miliki, pemberian-pemberian yang kita sampaikan, tenaga, pikiran, kemampuan yang ada pada kita, ketika kita berikan, itu tidak tergantung kepada lamanya kita memberi, tetapi bagaimana ketulusan hati kita untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Khususnya di gereja kita HKBP, kalau kita melihat, kita harus bersyukur. Secara khusus generasi muda, remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, amang-inang yang hadir pada sore hari ini, kita harus bersyukur sebagai jemaat. Karena gereja kita HKBP di tahun ini sudah berusia 165 tahun. Kita ikut ambil bagian di dalamnya untuk mensyukuri karunia berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Tentu ketika kita ambil bagian di dalam pelayanan, di sanalah kita akan semakin merasakan bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan kita terima hari demi hari. Karena yang pasti Tuhan melihat isi hati kita. Tentu motivasi yang baik akan membawa kita kepada pengenalan akan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Generasi muda, anak remaja, pemuda-pemudi tentu punya cita-cita keinginan untuk masa depan yang lebih baik. Saya pernah melayani di satu gereja di daerah Jawa Barat. Lalu ketika saya tanya seorang remaja, apa yang menjadi keinginannya di masa depan?
Lalu dia katakan, saya bercita-cita menjadi pelayan, penginjil, pendeta di HKBP. Saya bilang, itu sangat luar biasa. Itu adalah pelayanan yang sangat mulia. Lalu saya tanya, apa motivasimu untuk menjadi pelayan, menjadi pendeta? Lalu dia katakan, kalau jadi pendeta begitu tamat dari STT HKBP, tidak menganggur, langsung diterima kerja. Lalu yang kedua, karena jemaat yang saya layani ini khususnya di daerah Jawa Barat di Kerawang, jemaatnya cukup banyak, hampir 1.000 kepala keluarga. Lalu dia melihat ada warta jemaat. Di warta jemaat itu ada tertera laporan keuangan. Lalu dia lihat bahwa pemasukan di gereja itu setiap minggu hampir 30 juta. Lalu dia bilang, supaya nanti saya tidak sengsara karena uangnya banyak, katanya. Jadi motivasinya bukan dengan ketulusan hati untuk melayani, tapi karena motivasi-motivasi yang lain. Lalu saya nasihati, menjadi pelayan, ya jangan menganggap itu sebuah pekerjaan. Tetapi bagaimana kita memberikan hati kita supaya dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini yang pasti kalau kita renungkan, baik remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, kita diberikan Tuhan karunia yang berbeda-beda. Bagaimana kita memakai karunia itu? Maka marilah kita melihat apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, di sana dengan jelas dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apakah yang baik menurut firman Tuhan? Yang baik menurut firman Tuhan adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan sukacita bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Biarlah melalui kehadiran kita, ibadah yang kita hadiri pada sore hari ini, kita benar-benar menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, sebagaimana topik minggu ini di seluruh HKBP, teguh berpegang pada kebenaran. Teguh berpegang pada kebenaran, tentu yang dimaksudkan adalah kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Karena dari dunia ini belum tentu itu sebuah kebenaran yang dapat diuji, tetapi kalau kembali kepada firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, lewat khotbah, lewat pembacaan firman Tuhan, di sanalah kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami merasakan kasih sayang Tuhan yang menyertai hidup kami hari demi hari, khususnya pada minggu yang Tuhan kuduskan ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, beribadah di gereja-Mu, melalui nyanyian pujian, melalui firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya sebagai pendengar, melainkan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah generasi-generasi muda gereja-Mu, anak remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, seluruh jemaat, khususnya yang sudah lanjut usia. Biarlah kami tetap hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan.
Kami juga berdoa buat seluruh pelayan Tuhan yang Engkau pilih, Engkau tetapkan untuk melayani jemaat-Mu dalam persekutuan di gereja ini. Biarlah Engkau memberikan hamba-hamba-Mu ini hikmat, sehingga pelayanan kami benar-benar menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa buat program gereja-Mu ini, biarlah kami bersatu hati seluruh jemaat, bersama dengan pelayan-pelayan yang Engkau pilih, sehingga semua kegiatan yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagi jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit, kami serahkan kepada Tuhan, karena Engkau memberikan mujizat kesembuhan. Bagi jemaat yang sedang mengalami kelemahan fisik, yang sedang mengalami pergumulan, Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam satu minggu ini. Biarlah Engkau memberkati kami. Sebagaimana Tuhan menyertai kami dalam ibadah sore hari ini, biarlah Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk beribadah di minggu yang akan datang. Dan hari demi hari akan kami lalui dengan aktivitas kami yang baik. Kami benar-benar hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan